Ya, tema kita ini berjalan bersama Roh Kudus. Nah, ini penting bagi kita semua, apapun profesi kita, bukan saja saya sebagai hamba Tuhan di depan ini, tapi kita semua. Apakah kita sebagai seorang karyawan, seorang usahawan, seorang kreator, seorang penginjil, dan lain sebagainya, kita perlu berjalan bersama Roh Kudus karena kegiatan kita ya 90% hidup ini rutinitas. Betul nggak? Ya, jadi kalau kita melihat perjalanan hidup manusia ya, lahir ya, terus bertumbuh ya, sekolah, bekerja, menikah, tua, langsung meninggal, kan gitu. Dan kita juga pagi hari bangun, mempersiapkan diri kerja dan sebagainya. Karena ini semua rutinitas, makanya dari itu banyak orang yang jenuh menjalani hidup. Banyak orang jenuh menjalani rumah tangga, ya kan? Jenuh akhirnya terjadi. Jangan heran kalau selebriti kita disiarkan televisi, mereka mencari pasangan-pasangan yang baru. Oleh karena apa sebetulnya? Bukan mereka gak saling mencintai. 70% orang yang berpisah itu saling mencintai. Tapi satu dalamnya ada sebuah kejenuhan. Bahkan orang Kristen sekalipun, kalau tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak berjalan bersama Roh Kudus, orang yang kamu cintai sekalipun bisa kamu jenuh duduk dekat dengan dirinya. Betul kan? Makanya banyak pengkhianatan dalam keluarga kan? Bahkan ada yang mengatakan saya menyesal menjalani pernikahan. Banyak demikian kan? Di kalangan masyarakat. Oleh karena apa? Dia kehilangan Roh Kudus dalam hidupnya. Tapi kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, semakin lama keluarga kita, kalau kita hidup dalam keluarga kita berbahagia, ada kebanggaan yang tidak bisa tawari oleh dunia ini. Yang setuju katakan amin. Oh, jangan heran, ini masih muda, di keluarga muda ini. Nah, termasuk yang sana itu paling belakang. Ini kan pengantin baru tuh. Tapi saya mau katakan hidup ini gak cukup dengan cinta, Pak. Betul nggak? Kalau hidup ini cukup dengan cinta, saya percaya selebriti itu gak akan bercerai. Saya percaya Maya Estianty tidak menciptakan lagu Lelaki Buaya Darat. ya kan? Saya pernah pikir kalau bilang buaya darat, jadi iya juga. Karena kalau dia ke laut, kakinya 4. Kalau dia ke darat, kakinya 2. Kalau ke laut kan dia berenang kan? Berarti kakinya 4. Kalau dia di darat, berarti kakinya, ya, saya berdoa tidak ada buaya darat di sini. Buaya muara pun gak ada. Ya kan? Kan gitu kan? Jadi akhirnya apa yang terjadi? Karena terjadi ketawaran hati, makanya ada lagu dulu yang saya ingat ya. Laki-laki di mana saja sama saja. Dibalas lagi yang penyanyi dalam selanjutnya, tidak semua laki-laki bersalah kepadamu. Wish,
Tuh kayak Pak Saimer itu kalau gitu. Ya, tidak semua laki-laki bersalah. Contohnya saya ini, pria yang setia. Ya, pria yang setia. Tidak ada dermaga persinggahan, tapi inilah pelabuhan yang terakhir. Kan gitu ya. Nah itu Pak Saimer, jiwanya Pak Saimer seperti itu. Memang bukan kamu dermaga pertama, tapi yang terakhir itulah ya sih. Amin Bapak Ibu. Ini penting. Makanya kita perlu berdoa itu supaya apa? Kita ibadah supaya kita ini ada gairah, ada semangat baru. Ada kebanggaan ketika kita punya keluarga. Suami dia bangga kalau memberikan menafkah kepada istrinya. Bukan bencana. Apalagi sembunyi-sembunyi uang ini simpan di mana? Apakah di kaos kaki lah atau di mana kan? Ada nggak yang nyimpan uang kaos kaki? Ada nggak sini? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya? Semuanya jujur kepada suami. Saya nggak taruh di kaos kaki Pak, tapi saya taruh di aplikasi. Harus bangga. Tapi ada orang yang tidak bangga dengan keluarganya, tapi dia bangga menafkahi orang lain. Bukan nggak boleh kita nolong orang ya, tapi keluarga dulu harus kita utamakan. Nah, kalau ada yang kayak gituan, dari peduli orang lain dibanding keluarganya, berarti ada yang nggak beres. Bukan berarti kita nggak boleh peduli orang lain, harus. Nah, tema ini maknanya sangat dalam dan penentu hidup kita selama di dunia ini. Kenapa orang ada meninggalkan Yesus? Oleh karena dia kehilangan pengurapan Roh Kudus. Kemarin baru saya baptis orang non-Kristen. Dalam konseling saya tanya, kenapa kamu masuk Kristen? Sorry ya, saya saklek ngomong. Kamu gak takut jadi orang Kristen? Karena orang Kristen pun juga banyak penjahatnya, banyak tukang tipunya, banyak tukang bohongnya. Saya ngomong gitu, kita mau pahit-pahit aja kan? Sudah yakin Anda masuk Kristen? Yakin Pak? Serius? Serius. Tanpa motivasi apa-apa. Ya adalah motivasi. Yang benar juga, pintar juga dia menjawab. Karena dia akan ditemui orang Kristen yang kalung salibnya gede-gede, tapi tukang berantem. Ada kan? Salibnya gede-gede. Saya sih bangga orang itu, luar biasa percaya dirinya. Saya orang Kristen, buktinya salib saya segede balok tiang rumah. Tapi masalahnya bukan itu. Tapi apakah orang Kristen ini hidup sebagaimana yang Tuhan Yesus inginkan? Itu yang penting. Jadi nanti kalau ke depan kamu bertemu orang Kristen yang hidupnya sembrono, kamu gak gampang kecewa. Saya ngomong pahit-pahit aja karena kalau Anda lihat di medsos, ketika ada orang masuk Kristen katanya ditawarin rumah, ditawarin nang apa, embel-embel kan? Nonton nggak di medsos? Waktu saya Kristen dulu Pak, saya ditawarin ini, tawarin itu, padahal itu nggak ada ya. Jadi tidak ada tawaran mes, tidak ada tawaran untuk Anda supaya Anda ngontrak rumah gereja yang biaya, tidak ada. Gitu kan? Bukan berarti kita nggak boleh peduli dengan orang, betul nggak? Tapi harus motivasi benar. Jadi nanti kalau Anda ke gereja, kalau ada orang yang gontok-gontokan, tukang berantem, tukang gosip, jangan heran. Karena memang itu gereja itu kumpulan orang-orang yang mau diperbaiki, yang mau ditata hidupnya.
Bukan karena sudah benar kita ada di gereja. Justru karena kita bukan orang benar, makanya kita ada dalam gereja. Mesti kita bukakan pemahaman itu. Siapa? Oke, kalau gitu kita baptis. Saya tenggelamkan langsung. Oh iya, enggak mati dong. Tenang aja. Keterlaluan ya. Tega banget ya. Tapi juga ada yang saya baptis. Bayangkan seorang pria anting-antingnya salib Kristus. Saya aja nggak pernah pakai anting salib Kristus. Dia begitu percaya di salib Kristus. Saya konseling, saya tanya, kamu berpacaran gimana? Saya nggak minta kamu ketawa. Mama juga, sakla juga. Jawab. Bagaimana kamu berpacaran? Bohong kamu. Oh iya Pak. Nah, saya ngomong ini kayak gini-gini. Ini orang Kristen kan, tapi gaya pacaran gimana? Kamu tahu kan? Harus berbeda. Bayangkan belum suami istri udah kayak suami istri jalan. Nah itu banyak orang Kristen kayak gitu. Oleh karena itu nanti kamu jangan kecewa tiba-tiba kamu masuk Kristen. Harus pahami ini. Tidak semuanya orang Kristen itu benar. Tapi semua orang Kristen itu diberi kesempatan yang kedua kalau dia bertobat. Amin Bapak Ibu. Jadi kita perlu ini. Semua yang saya katakan tadi, kita bisa berhenti menjadi orang tukang berantem. Kita bisa hilang kejenuhan. Kita bisa terhindar dari berbagai tantangan dunia ini kalau kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Kita baca dulu ya sama-sama, ayat cuma satu kok. Lihat di layar depan kalau nggak ada di HP. Layar suci juga ini. Ya, bukan hanya HP suci saudara ada juga layar suci. 2, 3, ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Setiap orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus dan disertai oleh Roh Kudus, dia disebut adalah anak Allah. Dan anak Allah itu pasti disertai oleh kuasa Allah, karena tanda-tanda akan menyertai kehidupannya selama-lamanya. Sampai pada kesudahan alam, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Nah, anak di sini ya dalam bahasa Yunani. Ya, bahasa Yunani sedikit lah biar keren saya. Ya, sekolah harus pakai bahasa Yunani juga. Kata anak di sini huios. Sebutkan huios. Nah, jadi nanti kalau Anda injilin orang pakai sedikit bahasa Yunani ya, itu. Yang artinya dewasa. Arti dewasa itu misalnya saya punya anak ini 2, Chelsea dan Stephen. Atau saya punya anak-anak rohani di sini. Ada Kristi, ya, ada Bang James, ada Pak Simon. Nanti ke suatu saat ke depan, Bu Mary jadi pengkhotbah. Dan tentu dia mengatakan dia hamba Tuhan. Tapi di hadapan saya, dia anak rohani saya. Amin. Suatu saat nanti Pak Simon tiba-tiba jadi pendeta, menjadi gembala sidang. Orang anggap dia sebagai bapak gembala, tapi di hadapan saya dia tetap anak rohani. Suatu saat nanti Kristi menjadi orang top di Indonesia atau menjadi seorang diplomat di luar negeri, seperti Guru Bata itu yang berantem di PBB. Orang anggap dia, halo Ibu Kristi. Walaupun masih muda kan, tapi di hadapan saya dia tetap anak. Setuju? Lebih lagi,
Nanti Chelsea bertumbuh dewasa, dia jadi mahasiswa, bahkan dia sudah bekerja, sudah cantik lebih luar biasa lagi karena uangnya banyak. Amin ya. Dia jadi bos, orang panggil dia, selamat pagi ibu. Tapi di hadapan saya dia tetap anak. Dia harus panggil pak kepada saya. Ya kan? Saya panggil dia Chelsea Gresita. Orang lain nggak berani manggil dia sebagai Chelsea karena dia bos di tempat pekerjaan. Tapi di hadapan saya dia tetap anak. Chelsea dewasa nggak? Dewasa. Tapi di hadapan saya dia tetap anak. Lalu kemudian makin lama makin dewasa, tentu ketemu pasangan yang sepadan, dia menjadi ibu, dia punya anak. Orang panggil dia ibu. Tapi di hadapan saya Chelsea tetap anak. Oh, satu menjadi nanti proses perjalanan, dia punya cucu, dia dipanggil nenek. Tapi di hadapan saya dia tetap anak. Ini yang disebut dengan huios, dewasa. Bukan anak kecil seperti Joen. Kalau seperti Joen itu pengen disuapin terus, pengen dicandai, hai Joen. Nah kayak gitu kan. Nah di gereja ada yang begitu-gitu. Ya, udah pada tua-tua gampang ngambek. Nah ini namanya nepios. Ayo sebut sama-sama, nepios. Nepios. Seperti bayi, colek kanan kirinya. Jangan jadi seperti bayi ya. Kasih tahu kanan kirinya. Bayi ini dia nggak mau tahu. Mau mamanya lagi makan, kalau dia pipis harus dibersihin. Betul nggak? Mau mamanya lagi makan, dia sedang nggak urusan, pokoknya beresin. Kan? Ini namanya apa? Nah, makanya di gereja banyak kayak gitu, dikasih pengerti nggak ngerti terus. Nah itu karena ini nepios. Untungnya udah dewasa semua ini, puji Tuhan. Ya. Terus kemudian bertumbuh dia menjadi seorang ya mungkin mulai jalan. Nah muncul lagi cemburu. Saya ingat dulu waktu kecil-kecil Chelsea sama Stephen. Dulu itu Chelsea ngomong, mama lebih sayang sama dia daripada aku. Padahal saya dua-duanya kan. Pertanyaannya, ada nggak orang tua beda-bedakan kasih sama anak? Nggak ada. Tapi itulah anak kecil. Nah dalam gereja itu dua tipe. Yang ini huios dan nepios. Tapi saya berdoa hari ini nepios ini hilang dalam nama Yesus. Berubah saat ini. Ya? Nggak ada yang tukang ngambek, nggak ada yang tukang cemburu, nggak ada apa ya, yang iri hati. Tapi semuanya dewasa, bertumbuh bersama-sama. Katakan bertumbuh bersama-sama, maju bersama, sukses bersama. Nah ini baru dewasa. Anak kecil bisa diajak kerja sama sementara, tapi selama sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Tapi orang dewasa lebih mengutamakan tujuan daripada perbedaan. Nah, jadi di sini anak yang huios ini yang dipenuhi Roh Kudus ini yang masuk kategori sebagai anak Allah, yaitu bisa dipercaya. Saudara kasih Tuhan, berjalan bersama Roh Kudus berarti yang pertama harus dipimpin oleh Roh. Syarat untuk dipimpin oleh Roh Kudus, engkau harus penuh dengan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus tidak cukup hanya Anda berbahasa roh, tapi pekerjaan Roh Kudus satu hal, dia memperbaiki kelakuan. Hidup berubah. Nah, orang yang mau dipimpin Roh
Kudus, dia harus hidup dengan firman. Karena firman itu adalah apa dikatakan dalam Timotius pasal berapa tuh? Firman Allah memang diilhamkan untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik ya. Itu 1 Timotius berapa itu? Timotius 3:16 coba ya, kita lihat ya. Penting kita belajar di situ. Ya, iya betul. 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ya, sini saya termasuk mengajar. Tapi nanti tiba waktunya Anda harus belajar baca Alkitab. Untuk apa? Menyatakan kesalahan. Jadi kalau saya negur saudara, Anda tersinggung. Ya kan? Walaupun saya ngomong, Anda sambil senyum menjawabnya, tapi di hati saudara itu tertusuk. Tapi kalau Alkitab menyatakan kesalahan kita bisa introspeksi diri untuk memperbaiki kelakuan. Jadi kalau mau hidup berubah itu, ya baca Alkitab. Bagaimana hidup berubah? Bagaimana hasil berubah? Gak pernah baca Alkitab. Yang dibaca komika. Jadi pelawak. Yang dibaca koran. Yang dibaca majalah selebriti. Yang ditonton hanya kisah selebritis. Yang pertama malah gosipnya makin tinggi. Karena kan selebritis itu kan diberitakan gosip terus kan, tanpa Anda sadari Anda terimpartasi jadi tukang gosip. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, pasti hidupmu benar. Saya nggak peduli hidupmu hari ini kacau balau, tapi kalau senang merenungkan, membaca firman Tuhan, hidupmu pasti lambat laun beralih ke arah kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi oleh karena itu, kita perlu firman. Kita perlu doa. Kita perlu pengurapan supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Itu penting. Dan saya tambahin lagi. Kita perlu disiplin dalam beribadah. Setuju nggak? Saya terus terang kalau hari Sabtu, saya itu paling malas keluar. Kenapa? Besok saya persiapkan diri. Selain ibadah, saya siapkan khotbah juga. Ya. Kalau memang nggak urgent, saya nggak keluar hari Sabtu. Saya persiapkan diri untuk firman Tuhan. Untuk tema kita hari ini saya doakan juga, tidak asal-asalan. Supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, orang yang dipimpin Roh Kudus tidak pernah kecewa dalam hidupnya. Anda pernah lihat nggak orang yang tukang sana pindah sini gereja? Pernah ketemu orang seperti itu? Habis gereja ini pindah lagi karena berantem di gereja ini, pindah lagi gereja A. Berantem gereja A, pindah gereja C. Berantem lagi pindah. Pernah nggak cerita lihat kayak gitu? Manusia ini aja. Karena apa? Tubuhnya yang hadir di gereja, hatinya tidak. Pengetahuannya yang diambil di gereja, bukan perubahan yang dari dalam. Mau coba lihat orangnya nanti. Ketika kalau teman cari dia, kalau orang apa? Tukang debat terus kerjaannya, tukang protes saja kerjaannya, tapi tidak mengerjakan apa-apa. Di sini dia. Karena orang ini tidak dipimpin Roh Kudus. Yang kedua, kita mengikuti hukum roh. Yang kita ada sekarang ini hukum yang nyata ya.
tapi hukum roh itu tidak kelihatan, tapi bisa kita rasakan. Contoh begini. Di dunia ini, kalau barang saya lempar ke atas, jatuhnya kemana? Kenapa? Karena ada hukum gravitasi bumi, kan? Oke. Tapi saudara, kenapa burung itu tidak bisa jatuh ke bawah? Karena dia punya kemampuan melawan hukum yang disebut hukum gravitasi bumi. Pesawat kenapa dia tidak jatuh ke bawah kecuali karena kecelakaan? Karena dia mampu menaklukkan hukum gravitasi bumi. Dan dia terbang. Dia yang paling berat ketika dia terbang, yaitu waktu dia mau naik dan waktu dia tuh. Nah, maka lihat aja orang-orang yang sukses itu. Dia berjuang, susah makan tadinya, tiba-tiba sukses. Nah, paling berat ketika dia udah jatuh. Berat kan? Malu jalan sendiri, karena jalan kaki biasanya ada supir. Ya enggak? Betul enggak? Ada yang gitu. Nah, hidup ini kita harus mengikuti namanya hukum roh, selain hukum alam nyata ini. Rasul Petrus sebelum disebutkan sebagai rasul, pada waktu itu mereka sedang dalam ketakutan di tengah malam, karena ada Yesus berjalan di atas air. Dan salah satu muridnya mengatakan, kalau engkau itu Tuhan, suruhlah aku berjalan datang kepadamu. Oh, silakan jalan. Waktu itu Petrus dengan keyakinannya, dia berjalan di atas air sampai tiba dekat dengan Tuhan Yesus. Itu disebut adalah hukum roh. Kalau keilmuan, berat manusia lebih berat daripada air. Tapi untuk sementara, hukum nyata alam nyata ini Tuhan hilangkan. Hari itu terjadi namanya hukum roh. Jadi waktu itu Petrus itu berjalan dengan roh, sehingga dagingnya pun ikut ringan. Karena roh itu tidak mengenal ruang dan waktu. Berjalan. Kapan dia jatuh? Waktu dia bimbang, aduh ini air. Jatuh. Mengatakan, hai orang yang kurang percaya. Nah, banyak orang itu udah merasakan mujizat Tuhan, masih ragu, masih mencela-mencela, istilah bahasa kasarnya. Akhirnya apa? Tenggelam. Ikuti hukum roh. Lebih lagi, saya kasih contoh yang sederhana aja ya. Anda kerja mungkin sebagai karyawan toko, gajinya jelas, tertulis. Yang tertulis misalnya taruhlah 5 juta. Itu fakta kan? Fakta. 5 juta. Termasuk makan dan transportasi. Tapi kalau Anda mengikuti hukum roh, gaji tetap 5 juta. Tapi berkat Tuhan itulah yang mencukupkan segalanya selama 1 bulan lebih. Makanya setiap minggu pertama dan kedua kita mengembalikan perpuluhan. Supaya apa saudara? Salah satunya mengikuti hukum roh. Yang kedua juga mematahkan namanya roh kikir, roh pelik, roh kekhawatiran. Setuju? Katakan amin. Salah satunya itu melalui persembahan perpuluhan, melalui persembahan lain, dan melalui kepedulian terhadap orang lain. Hanya itu cara menghapuskan rasa pelit, kikir, dan menghapuskan juga rasa kemiskinan. Karena orang yang suka memberi adalah orang-orang yang akan menerima berkat yang berkelimpahan. Amin. Itu hukumnya. Kami berdua, saya dan Bu Lesti, kalau kami cerita sama anak-anak, papa mamamu itu nggak punya kerjaan formal, nggak ada slip gaji bulanan, tapi tidak kalah dengan orang yang punya gaji bulanan.
apa saudara? Ikuti hukum roh. Makanya kalau saya di jalan saudara atau di mana bahasa roh, berdoa. Ini saya tidak nyantai-nyantai. Apalagi cengesan sana sini. Doa. Sambil antar Stephen juga pagi hari jam 5, jam berapa itu doa bahasa roh. Sehingga tidak pernah tawar hati sudah dalam situasi apapun. Tetap semangat. Gak jenuh. Kami ada 12 satu angkatan. Dari 12 satu angkatan itu yang masih dalam pelayanan itu cuma hanya 5 orang. Hanya 5 orang. Kenapa saudara? Kita bisa punya sekolah, kita sekolah di sekolah yang sama, tapi kita bisa menjalani kehidupan dengan hidup yang berbeda. Waktu kami di sekolah kita, pintar-pintar semua saudara. Pintar-pintar, hebat-hebat. Tapi sekarang ini tidak nyampe 5 orang yang masih dalam pelayanan. Karena hidup, saya mengatakan dari depan, hidup ini jenuh. Karena kita jalani setiap hari rutinitas. Makanya kita perlu Roh Kudus. Ini kemudian terakhir, iman dan ketaatan. Apa itu iman? Iman itu dasar segala sesuatu yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, dan itulah yang Tuhan sediakan. Itu iman. Nah, iman ini ujiannya pada waktu dalam kesusahan, di mana kan lutut Anda nggak sanggup berdiri karena beban, atau mungkin Anda sedang terpaksa berutang, sehingga apa? Tukang tagih muncul dari kanan kiri, gemetaran lututnya nggak bisa berdiri. Nah, dibutuhkan iman, butuhkan iman untuk menaklukkan itu. Lalu kita mengatakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan mau tenang di dalam jalanmu. Kapan itu? Waktu kita berjalan dengan iman. Jadi berjalan bersama dengan Roh Kudus berarti kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Mengikuti hukum roh, tadi sudah bilang, jangan hanya hukum-hukum alam nyata. Ya. Makanya butuh keseriusan kita ikut Tuhan dalam beribadah. Fokus pikiran kita, jangan mikir yang lain-lain. Iman dan taat. Karena sudah, kenapa banyak orang imannya tidak bertumbuh? Begini, Tuhan Yesus itu kasih perumpamaan. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, ada yang di atas yang berbatu-batu, ada di semak duri, belukar atau semak duri, dan ada jatuh di tanah yang subur. Ini bicara hati manusia. Jadi ketika gereja semangat, tapi firman itu diambil oleh iblis. Kenapa? Satu, karena gampang tersinggung, akhirnya apa? Emosi kan? Berantem, akhirnya apa? Hilang itu firman. Jatuh di atas batu-batu. Ini orang-orang yang punya semangat. Oh, pokoknya Pak, ayo. Dulu waktu buka gereja awal-awal, Pak, dari saya sound system, Pak. Semangat saya juga kan. Pokoknya kalau kapan mau buka, telepon saya, sound system saya kirim. Oh, saya senang kan? Haleluya. Begitu buka gereja, saya telepon orangnya. Jawabannya duh. Hilang. Sampai hari ini saudara. Ya. Nah, waktu pindah kita di gedung ini dulu, itu saya
juga, Pak, nggak usah khawatir masalah uang. Dari saya sekian, Pak. Begitu gereja yang kita pindah ke sini, ini hilang tuh, nggak disinggung sedikit pun. Tapi puji Tuhan, kalau kita ada sampai hari ini, itu anugerah Tuhan. Saya ingat itu tahun, kalau nggak salah ya, Januari Februari itu Pak Edor kalau nggak salah yang nyumbang untuk bisa bayar dulu tahun 2019. Habis itu COVID kan, memang waktu itu nggak punya uang kita, benar-benar kan baru pindah kan. Nah kalau nggak salah itu Pak Edor yang nyumbang itu, baru kita bisa lunasi dulu ini. Orang yang ngomong sampai hari ini hilang. Nah ini kayak gitu-gitu. Semangat, oke. Maka dari itu kalau ada orang ngomong sekarang sih hati-hati. Gak usah janji ke saya, kasih di depan. Gak usah janji-janji. Rekening gereja ada, kirim ke sana. Saya gak percaya janji-janji. Nanti gede banget deh nyumbang-nyumbang. Udah mas. Makanya banyak ada orang yang ngomong, pokoknya Pak gak usah khawatir. Ya transfer aja ke rekening gereja. Nanti saya cek. Ya. Nah banyak kayak gini. Nah itu disebut adalah imannya itu, firman diterima itu hanya seperti jatuh di atas batu. Begitu dia nilai uang, waduh sayang. Apa yang terjadi? Kering akarnya. Tapi puji Tuhan ya, walaupun sebetulnya saya juga sama ngambil keputusan, saya ikutin aja. Walaupun salah, tapi Tuhan bela. Tapi agak stres menghadapinya. Agak stres. Makanya supaya tahu itu saya sekarang jadi gembala, biar apa agak stres sedikit gitu loh. ya? Tapi dengan stres itu, disitulah kita bergantung sama Tuhan. Nah, waktu kita bergantung sama Tuhan, disitulah mujizat terjadi. Karena waktu itu juga kami masih banyak urusan waktu itu, karena harus kami menyelesaikan sisa-sisa utang ketika kami bangkrut. Tapi anehnya Tuhan itu ya, cara Tuhan kerja. Justru di masa pandemi, utang kami lunas. Pengen kita kan gak usah pandemi dulu kan, tapi Tuhan pengen begitu, mau diapain? Di masa pandemi, utang lunas. Itu keajaiban Tuhan. Baru dikatakan ada benih yang jatuh di semaduri. Itu apa? Baru kaya sedikit, sudah hura-hura. Kenapa? Kenikmatan dunia ini enak. Nah, makanya firman itu akhirnya apa? Terhimpit dan mati. Makanya banyak orang yang meninggalkan gereja, menjual imannya gara-gara duda. Banyak kan orang Kristen jual iman karena duda. Ada beberapa, tapi akhirnya kehilangan juga dudanya sementara doang. Ini dia. Nah, saudara, kenapa penting kita berjalan bersama dengan Roh Kudus? Yang pertama, karena rancangan Tuhan itu tidak sama dengan rancangan manusia. Beda. Kita membangun rumah tangga, pasti kita punya perencanaan. Dulu punya perencanaan kan waktu menikah? Ada rencana berdua. Pasti kan, setiap menikah itu pasti ada rancangan kan? Tapi Tuhan bisa ubah rancangan itu dengan cara berbeda. Dan bisa rancangan manusia bisa sama dengan Tuhan, bisa tidak. Untuk bisa sama dengan manusia, dengan Tuhan, pikiran kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Ini seberancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit di bumi dari bumi, demikianlah tingginya jalanku daripada jalanmu, dan rancanganku daripada. Makanya itu Tuhan pagi hari doa, tolong tuntun kami hari ini supaya menghadapi kenyataan sepanjang hari itu kita bisa menghadapi dengan cara berbeda.
Masalah itu sesuatu yang rutin sampai kita mati. Tentu memang masalah itu beda-beda. Masalah saudara saya dengan saudara berbeda. Cara mengatasinya juga berbeda. Maka dari itu perlu tanya Tuhan, perlu mohon pertolongan Roh Kudus setiap pagi. Ya. Anda jadi sama orang aja ada ingat-ingat. Masa sih sama Tuhan aja nggak bisa? Supaya kita sejalan dengan Roh Kudus, supaya jalan kita benar. Kalau Roh Kudus menyertai kita, taruhlah kita salah. Ini salah kita ini. Tapi ketika kita sudah punya hubungan dengan Tuhan, Tuhan belokkan jalan kita ke arah yang lurus. Itu penting. Bisa Roh Kudus pakai siapa saja. Bisa Pak Hotlan di belakang Tuhan pakai untuk meluruskan jalannya Pak Simon. Ya kan? Bisa Pak Edward yang meluruskan jalannya Pak Baryanto. Kenapa? Karena Pak Baryanto tadi pagi jam 5 dia berdoa, Tuhan tuntun saya hari ini. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan pejabat, tapi saya anak raja, raja di atas segala raja. Berikan saya hikmat dan kebijaksanaan untuk saya menjalani tugas ini. Ketika orang melihat saya, mereka bersuka cita. Bukan karena saya ganteng, tapi saya karena punya karisma. Iya kan? Itu beda. Beda. Seorang guru juga sama. Udah 5 ini ngajar misalnya. Tuhan Yesus hari ini aku mau ngajar. Biar saya tampil berbeda Tuhan. Ibarat cabai rawit kecil tapi bisa pedas. Belum mengajar aja murid-murid begitu serius dan terkagum. Baru 2 kata langsung mengerti. Kenapa? Karismanya yang menyentuh. Ini makanya perlu doa. Kalau nggak doa saudara, nanti Anda dipertemukan orang yang bikin hatimu sebal. Ya, bisa aja. Iblis kan mencari-cari orang yang dapat ditelan, ya kan? Dia kirimkan nanti orang yang suka mencelakai saudara. Dia kirimkan orang yang melukai Anda, membuat Anda sakit hati, membuat Anda pokoknya bagaimana hari itu Anda kecobal. Tapi kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, Roh Kudus ingatkan kita. Roh Kudus berikan kita ilham, wisdom. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan tahu jalan yang harus kita lalui. Jalannya salah, benar. Harus kita lalui untuk mencapai tujuannya. Salah tulisannya juga, mencapai harusnya kurang A. Tapi Anda bisa mengerti kan maksudnya? Mazmur 30 ayat 8 mengatakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Aku hendak beri nasihat, mataku tertuju kepadamu. Kurang hebat apa lagi, saudara? Yang paling top itu kalau kita menjadi pusat perhatian Allah. Daud itu adalah seorang anak yang terbuang, seorang yang miskin, bukan keturunan bangsawan. Tapi ketika dia menjadi pusat perhatian Allah, dia juga menjadi pusat perhatian banyak orang. Dan dia raja yang hari ini Tuhan ingat selalu, karena detak jantungnya, denyut jantungnya sama seperti denyut jantungnya Tuhan. Jadi walaupun hidupmu hari ini hanya biasa-biasa, Anda nggak biasa. Yang penting ini, Tuhan ajar aku. Coba dari mana? Dari C ya, lagunya. Dari D dari D. Ajar aku Tuhan, jalan dalam berikan ku hati yang teguh mengasihimu. Ku puji selama
hatiku, segenap jiwaku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu, ajar aku. Supaya apa? Mata Tuhan tertuju kepada kita. Ya, yang kedua. Yang ketiga, kasih karunia dan peranannya tersedia melimpah. Ini Mazmur 32 ayat 10 dan 11. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilingi dengan kasih setianya. Artinya begini, masalah tetap ada, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amsal mengatakan kemalangan orang banyak benar itu banyak, tapi Tuhan membebaskannya. Yang perlu kita lakukan, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah. Hai orang benar, bersorak-soraklah. Hai orang-orang jujur. Ya. Jadi kita harus hari ini ingat, belajar bersama-sama. Nanti makalahnya saya kirim di grup ya. Nah, saudara kasih Tuhan, bagaimana caranya kita supaya bisa berjalan bersama dengan Roh Kudus? Bangun dimensi roh. Tadi saya sudah jelas di depan saya. Dimensi roh. Berani menghadapi tantangan, berani menerima tantangan, dan tentu Anda harus melatih diri untuk itu. Para WL, para pemusik ini penting tahu ini, karena pelayanan yang dipegang itu peranan roh. Kalau seorang WL, seorang singer, pemain musik punya hubungan dengan Tuhan, ketika nyanyikan sebuah lagu, lagunya menyentuh. Tapi kalau tidak punya hubungan dengan Tuhan, biar persiapannya sehebat-hebatnya, rasanya seperti makan daging babi tanpa garam. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Tapi kalau ada garamnya, rasanya berbeda. Yang kedua, bangun hubungan dengan pemimpin. Ya, pemimpin saudara di sini saya. Saudara, kalau Anda minta pendapat ke saya, jangan mengharapkan saya setuju dengan pendapat saudara. Harus berbeda. Nah, ketika berbeda, jangan dikira saya membenci saudara. Tidak, saya menunjukkan yang benar. Amin. Tidak bisa. Tapi juga kadang-kadang juga bisa sama-sama. Pendapat kita bisa sama. Paham nggak? Suami istri aja bisa berbeda pendapat, betul nggak? Orang yang saling mencintai aja bisa beda pendapat. Makanya orang yang baru sedang jatuh cinta itu bisa berantem. Dulu sering berantem kan sebelum jadi suami istri kan? Pasti dulu kan? Itu padahal mereka belum saling memiliki, cinta mereka begitu membara. Tapi bisa berantem juga. Walaupun juga mengadekannya dengan gampang. Ya. Jadi penting. Harus mau dikasih tahu. Kalau saya nggak bisa ngasih tahu saudara, siapa lagi? Ya kan? Kalau saya nggak bisa negur saudara, siapa lagi yang negur? Apakah harus Tuhan? Kalau Tuhan yang negur, bisa sakit penyakit, bisa kemalangan, bisa. Ya kan? Atau Tuhan suruh malaikatnya. Kalau malaikat yang bekerja, bencana bisa terjadi. Tapi kalau saya mengingatkan, ya paling sakit hati sebentar lalu hilang. Dan ketiga, percaya dan taat. Banyak orang yang percaya, tapi belum dia taat. Kenapa? Nunda-nunda waktu.
Sekarang ini karena HP ini bisa jadi alas setan, saudara. Membuat kita menunda waktu. Betul enggak? Betul enggak? Gara-gara HP ini bisa kita menunda-nunda waktu. Menunda waktu doa. Menunda melakukan tugas. Akhirnya apa? Buru-buru ngerjain. Karena buru-buru ngaco kerjaan. Kenapa? Asik chatting. Asik tiktokers sambil goyang-goyang. Bukan nggak boleh. Bu Risabel juga saya lihat TikTok ini saya senang. Boleh, tapi kan tanggung jawabnya udah selesai. Jangan seperti ibu-ibu yang ada di penyeberangan Madura itu ditangkap polisi akhirnya mereka gara-gara tiktokers. Saya berharap gak ada di sini. Ya, nyanyikan lagu India. Kemudian kita tidak mempertimbangkan firman Tuhan dan nasihat iman. Kita menanti, kita mentaatinya. Amin. Saya tutup dengan cerita. Orang yang bijaksana mampu mengalahkan orang yang pintar. Contoh begini, Albert Einstein itu orang pintar kan? Pintar apa dia Pak? Matematika kan? Dan kalau kita kenal Mr. Bean, kita terkenal karena dia pelawak kan? Nah, suatu ketika Albert Einstein ini menantang Mr. Bean. Kita tebak-tebakan. Kalau kamu kalah, kamu harus bayar saya $5. Dan kalau kamu tanya, nggak mungkin saya kalah. Saya bayar kamu $500. Mr. Bean kan percaya diri. Oke, siap. Ketemu mereka. Siap kamu? Oke, saya siap. Albert Einstein bertanya, berapa jarak bumi dengan matahari? Mr. Bean udah tahu, saya nggak tahu. Dia buka dompetnya kasih $5, saya nggak tahu. Sekarang bagian kamu, Mr. Bean. Oke, kalau begitu saya tanya Anda. Kalau dia naik di atas gunung kakinya 4, begitu dia turun kakinya 3. Waduh, Albert Einstein itu mikir apa ya? Kalau naik ke gunung kakinya 4, dia turun kakinya 3. Akhirnya nyerah. Oke, saya bayar $500. Berarti dia untung $495. Tapi Albert Einstein masih penasaran. Sekarang saya udah kalah. Nah, tebak-tebakan kita akhir. Mau saya pengen tahu, apa sih maksud Anda itu? Dia naik ke atas gunung kakinya 4, turun dari gunung kakinya 3. Mr. Bean sambil tersenyum. Dengan khasnya dia kan kalau ngelawak, dia ambil dompetnya. Saya kasih $5 karena saya pun nggak tahu. Fair kan? Tapi dia beruntung $490. Kalau sekarang kurs dolar itu sekarang ini kurang lebih 8 juta lebih ya Pak? Hampir 5 juta ya? 8 jutaan. Hanya tebak-tebakan. Nah itu orang yang bijaksana. Orang berhikmat mengalahkan orang yang pintar. Jadi tidak cukup hanya pintar, tapi tambahkan dengan wisdom and understanding. Itu penting. Anda mungkin dengar cerita ini konyol, tapi akhirnya 8 juta lebih Albert Einstein itu kalah. Dan ini menjadi viral seluruh dunia. Albert Einstein kalah. Iya, ini dituliskan sebuah ceritanya. Gara-gara Mr. Bean tebak-tebakan dengan Albert Einstein. Nanti cari datanya. Saya lupa bukunya pernah ada. Jadi, saudara, kepintaran manusia ada batasnya. Tapi hikmat Tuhan itu tidak ada batasnya. Kepintaran itu bisa dilatih. Tapi hikmat itu hanya kita ketemu waktu kita beribadah kepada Tuhan. Karena dia sumber segala-galanya.
Jadi jangan cukup hanya pintar, tambahkan dengan hikmah dan kebijaksanaan. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkati.